Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Pagi GPKP Klasis Jakarta Kalimantan pada tanggal 7 Februari 2026. Mari saudara berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan ucapan syukur kami di pagi hari ini Tuhan, karena kasih setiamu menyertai kami pada malam yang telah berlalu. Dengan cinta kasih-Mu, Engkau menganugerahkan bagi kami hari yang baru untuk kami jalani sepanjang hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau dituntun oleh firman Tuhan. Mari Bapa, ajar kami lewat firman-Mu, agar kami dapat mengerti. Berkati hamba-Mu yang akan menyatakan firman kebenaran, lengkapi dia dengan kuasa Roh Kudus. Kami sedia untuk mendengar firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, firman Tuhan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Sering kita dengar firman yang hidup. Firman yang hidup berarti dapat dilihat, dapat dirasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang kekasih, firman telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, ada ketakutan para muridnya karena dia telah terpisah. Tapi Tuhan katakan dia akan datang melalui Roh Kudus dan tinggal diam bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu saudara, firman itu menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Firman tidak dapat dilihat oleh dunia ini. Firman Tuhan tidak dapat dirasakan. Tapi dunia dapat melihat firman itu hidup. Dari sikap hidup, kata, dan perbuatan manusia yang percaya kepadanya. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kitalah firman yang hidup itu. Firman yang telah menjadi manusia. Manusia adalah orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengaku bahwa dia adalah anak-anak Allah. Lewat kata dan perbuatannya lah firman itu dapat dilihat, dapat dibaca, dan dapat dirasakan oleh dunia ini.
orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita kembali melihat ayat yang ke-14 itu. Firman itu telah menjadi manusia dalam diri kita. Karena Allah katakan, mari kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Berarti Allah itu, kita adalah gambaran Allah. Kita adalah gambaran firman Tuhan yang hidup. Untuk dapat dibaca oleh dunia, orang-orang yang belum percaya kepadanya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan Allah. Karena dia naik ke surga, itulah kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat sangat berat firman itu menjadi manusia. Di dalam diri kita tergambar firman itu sangat berat, saudara. Apabila kita belum terfokus hati dan pikiran kita untuk mendengar menjadi firman yang hidup. Ada contoh yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan, katakan begini. Kalau kita benar-benar terfokus kepada firman Allah yang hidup, maka dunia tidak akan dapat mempengaruhi hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita fokus, dunia tidak dapat mempengaruhi kita, keluar dari iman. Contoh, ada seorang hamba Tuhan yang digambarkan seorang pendeta, ada seorang hamba Tuhan, yaitu penetua atau diaken, ingin berhenti sebagai hamba Tuhan, sebagai penetua, sebagai diaken. Dia ingin berhenti, saudara. Kenapa dia mau berhenti? Katanya, saya tidak sanggup melanjutkan tugasku ini, pendeta. Karena banyak suara-suara yang membuat aku tidak kuat lagi, kata pendeta itu kepadanya. Coba, dia suruh hamba Tuhan tadi, coba kelilingi gereja ini sebanyak 3 kali. Lalu dengar suara-suara apa yang kamu dengar. Hamba Tuhan itu berkeliling, mengelilingi gereja sebanyak 3 kali sesuai dengan apa yang diharapkan pendeta itu. Lalu setelah mengelilingi 3 kali, pendeta katakan, sudah kamu kelilingi 3 kali, sudah pendeta. Apa yang kamu dengar? Banyak suara-suara yang saya dengar. Sebelah kiri mengatakan suara mencemooh hamba-hamba Tuhan. Sebelah kanan, ya, suara yang tidak menyenangkan sebagai hamba Tuhan. Merasa ada kekurangan. Lalu kata pendeta lagi kepada hamba yang ingin berhenti itu, sekarang coba kelilingi lagi 3 kali gereja ini dengan membawa gelas yang penuh dengan air. Dengan satu syarat, tidak boleh 1 tetes pun jatuh air ini dari gelas. Lalu hamba Tuhan ini memegang gelas tadi, berkeliling banyak 3 kali. Lalu pendeta itu bertanya, dia lihat masih penuh air, berarti tidak jatuh setetes pun. Lalu dia tanya, suara apa yang kamu dengar? Tidak ada suara yang saya dengar, pendeta. Apa bedanya, saudara? Berkeliling 3 kali yang pertama banyak suara yang dengar. Tapi keliling yang kedua kali tidak ada yang didengar. Apa bedanya? Di mana letaknya? Letaknya adalah karena hamba Tuhan mengelilingi yang kedua ini fokus berpegang kepada gelas. Perintah hamba Tuhan tadi, jangan jatuh setetes pun. Disitulah dia pegang terus, berjalan dengan lambat, terfokus memegang gelas tadi supaya tidak ada jatuh setetes air pun. Ketiga kali dia mengelilingi gereja. Itu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai firman Tuhan yang hidup, yang telah menjadi manusia, apabila kita tidak terfokus berpegang pada tugas panggilan kita sebagai anak-anak Allah, maka dunia
dapat berpengaruh kepada kita. Suara dunia dapat kita dengar. Tapi kalau kita fokus berpegang kepada tugas yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Tuhan, maka tidak akan kita dengar suara dunia ini. Oleh karena itu, saudara, mari kami mengajak kita semua yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, supaya benar-benar kita memfokuskan diri memegang perintah Tuhan sebagai firman Tuhan yang hidup, sebagai anak-anak Allah, agar kita dapat memperlihatkan bagaimana Yesus itu, siapa Yesus itu, supaya dunia dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan lewat kita. Fokuslah. Apabila kita terfokus, maka tidak ada suara dunia terdengar oleh kita. Seperti hamba Tuhan pada keliling yang kedua, dia berpegang pada gelas yang dibawa dengan air penuh, tidak mendengar suara karena terfokus dalam tugas panggilannya. Oleh karena itu, saudara, sepanjang hari ini, sekalipun kita melaksanakan tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia, tapi senantiasa kita terfokus pada suara Tuhan, supaya apa yang kita pegang menjadi hormat kemuliaan bagi namanya. Terpuji Tuhan, akhirnya kita merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Inilah firman di pagi hari ini, saudara. Kita pegang bahwa saya anak Allah. Dari sayalah firman yang hidup itu. Saya dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu firman yang hidup. Itulah kita tekadkan dalam hidup ini. Terima kasih, saudara. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih atas firman yang telah kami dengar di pagi hari ini. Ajar kami, Tuhan, sebagai firman yang hidup, anak-anak Allah yang telah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tugas yang diberikan bagi kami menyatakan kebenaran firman Tuhan dapat dirasakan dunia bagaimana kehadiran Tuhan lewat kehadiran kami anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami telah mendapat satu gambaran yang sangat indah. Seorang hamba Tuhan berkeliling gereja membawa gelas yang penuh dengan air. Karena terfokus tugas yang diberikan kepadanya, tidak ada satu tetes pun air yang jatuh. Dan tidak didengar suara dunia ini di sekeliling gereja. Demikian juga kami hendaknya berjalan di dalam diri kami bersama dengan Tuhan. Di pagi hari ini kami berdoa bagi Runggun Gereja Studio Alam. Kiranya Engkau memberkati badan pekerja Majelis Runggun, pertua diaken yang ada di tengah-tengah GBKP Studio Alam, bergandengan tangan, melangkah bersama-sama untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan dijalankan sepanjang tahun ini. Biarlah program yang dicanangkan di tengah-tengah GBKP dapat berjalan dengan sepenuhnya. Jadilah Allah yang benar-benar dapat dirasakan oleh dunia. Kami juga berdoa bagi rencana yang indah, yang baik di tengah-tengah Runggun Gereja Studio Alam untuk mengadakan tempat ibadah kami. Tuhan berkati panitia, berkati Runggun Gereja yang ikut serta dalam kegiatan pembangunan gereja. Biarlah Tuhan tiba saatnya kami dapat mencanangkan tumbuhnya gereja GBKP di Studio Alam. Kami juga berdoa bagi pengurus kategorial Zaitun, Mamre, Moria, Permata, dan KKR. Biarlah semua pengurus kategorial dapat melaksanakan program yang telah ditetapkan, yang telah dicanangkan masing-masing program kategorial. Kami juga berdoa bagi pengurus PJJ, pengurus diakonia, pengurus marturia, dan pengurus koinonia. Biarlah semua pengurus ini
berjalan, mengayomi, dan melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi semua jemaat dalam upaya dan usaha mereka yang mereka lakukan pada hari ini. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka lakukan itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau tambah-tambahkan usaha mereka, berkat mereka, bagi mereka senantiasa. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka. Yang lemah imannya, Tuhan kuatkan agar ia setia kepadamu. Inilah doa yang kami bawa bagi Tuhan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.